Oke kawan-kawan, di video kali ini aku mau langsung aja bilang pendapatku atau opiniku tentang kendala-kendala atau hal yang gak mengenakan gitu dari dunia pendidikan gitu. Langsung saja ya, yang pertama, mohon sekolah swasta atau kampus-kampus swasta ditutup aja itu. Karena itu kayaknya menjajah guru, kayak memperbudak guru dengan gaji kecil gitu kan, daripada nggak makan, daripada nggak kerja, ya terpaksa guru ngambil gaji yang di bawah standar gitu. Yang penting bisa makan, bisa hidup, bertahan hidup. Sedangkan yang cuan, udah kita tahu otomatis yang punya sekolah, yang punya yayasan itu yang paling cuan. Bisnisnya itu dia dapat gitu, menjadi kaya lah. Nomor 2, mohon dihapuskan guru honor atau pegawai berstatus honor di instansi manapun. Itu juga sama dengan gaji kecil, menjajah guru juga, memperbudak guru. Bayangkan guru honor gajinya dibayar oleh dana bos 400.300 per bulan, dan itu dibayarkan per 3 bulan, dikali 3 masih 1,2 ya, 3 bulan gaji siapa itu. Dan gak mungkin dia bisa maksimal dengan gaji segitu, gak mungkin dia profesional dengan gaji segitu. Hapuskan guru honor atau staf pegawai honor di instansi manapun di Indonesia ini. Yang ketiga, tolong gaji guru atau gaji dosen diperhatikan lagi, apalagi yang berstatus PNS. Mungkin sejauh ini ada yang bilang udah oke, udah lumayan gitu. Oke lah, kalau masalah gajinya bulanan udah oke sekarang gitu. Nah, selanjutnya masalah dana pensiun. Menurut aku kalau untuk minimize anggaran supaya tidak banyak habis, kasih aja dana pensiun buat PNS yang ada di Indonesia sampai seumur hidupnya, sampai dia meninggal dunia gitu. Jadi ketika dia sudah meninggal dunia, jangan lagi dana pensiunnya diturunkan ke istrinya atau ke anaknya, cukup sampai selama dia hidup aja gitu. Yang keempat, mohon dilarang semua sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK atau playgroup sampai ke tingkat SMA atau SMK sederajat supaya tidak melaksanakan acara graduation, wisudaan gitulah, itu ece-ece itu. Yang sejauh ini cocoknya yang melaksanakan wisuda mungkin udah di tingkat kampus, universitas, sekolah tinggi gitu, akademi kayak AKPAR, AKBIT sejenisnya. Kalau masih dari TK, playgroup, SD, SMP, SMA, mohon pemerintah stop yang wisuda-wisuda itu, karena itu membuat berat beban orang tua murid. Itu nggak penting buat wisuda-wisuda kayak gitu. Untuk di tingkat SD, tingkat TK sampai SMA, itu pasti yang banyak dapat cuannya pihak sekolah, itu dibisniskan, bisa dimainkan dananya di situ. Oke, yang kelima, mohon kurikulum jangan setiap tahun berganti. Ganti Kemendikbud, kurikulum ganti. Kemarin K13 belum dikuasai oleh guru, ganti lagi kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun diganti jangan secara keseluruhan, jangan 100% diganti, mungkin direvisi, dibenahi, diperbaiki apa yang kurang, mengikuti zaman up to date gitu. Ganti presiden, ganti masa segala macam, ganti lagi, anggaran lagi ke sana kan. Puyeng juga kepala-kepala guru yang Indonesia ini gitu. Yang keenam, ini sering nih terjadi nih. Saran aku sih di kampus ataupun di sekolah ya, dunia pendidikan kayak di sekolah mau TK sampai kuliah gitu. Kalau bisa di tahun ajaran baru, mohon dibuat parents meeting teachers and student gitu kan. Jadi guru, siswa sama orang tua duduk di satu ruangan besar di aulanya sekolah. Jadi pihak sekolah kasih tahu aturannya, Pak sekolahnya segini, aturan mainnya ini. Ketika anak Anda melanggar ini kewajibannya ini haknya gitu. Supaya terjalin komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik antara orang tua, murid sama guru. Jangan semena-mena, sewenang-wenangnya juga dari sisi pihak sekolah gitu. Jadi bisa saling cek, saling melengkapi lah. Apa kekurangannya, kalau anaknya salah, apa solusinya. Jangan langsung main lapor polisi lah, main banting lah, main fisik segala macam, jangan. Jadi di tahun ajaran baru sebelum masuk kali pertama, masuk sekolah, masuk kuliah, kalian buat acara meeting itu minimal 1 hari lah, mungkin beberapa jam gitu. Memperkenalkan pendidikannya, ruang lingkup sekolahnya, gurunya, fasilitasnya dan segala macam. Itu sangat penting aku rasa. Dan ya mungkin
untuk kedepannya lebih diperhatikan lah. Kalau ada hal-hal mungkin temuan-temuan baru di dunia pendidikan, orang tua atau siswa dan pemerintah yang notabene-nya yang berkecimpung kayak dinas pendidikan atau Kemendikbud bisa dimitingkan, bisa dibicarakan antara masyarakat sama pemerintah. Apa yang harus dibenahi, apa yang nggak penting dibuang gitu di dalam dunia pendidikan. Tujuannya apa? Untuk membangun dunia pendidikan Indonesia makin maju lagi. Sejauh ini Indonesia masih bisa bilang terpuruk ya. Kualitas IQ kita negara Indonesia itu di negara ASEAN yang paling rendah, urutan terbawah di negara ASEAN loh. Dan kualitas guru kita juga, pendidik kita di Indonesia masih masuk kategori terburuk atau tertinggal gitulah kualitas guru kita, SDM guru kita di skala dunia internasional. Jadi kedepannya ya pemerintah harus fokus membenahi pendidikan di Indonesia supaya lebih maju. Cukup demikian, itu dari aku, opiniku yang bisa aku sampaikan ini berdasarkan sudut pandangku yang aku lihat, yang aku observasi dan yang dirasakan selama ini. Buat teman-teman yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tolong silakan kolom komentar apa masukan-masukan lain untuk memajukan pendidikan kita di Indonesia. Aku Samuel Silaban, salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih.